Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Ini panel sudah kita epoksi tapi ternyata tidak jadi layak untuk lanjut di cat. Kenapa? Karena waktu di epoksi cat yang lama tidak tahan ketimpa thinner yang kecampur epoksi, hingga muncul kayak gejala garis-garis pulau di beberapa titik. Kalau sudah begini, mesti kayak gimana langkah selanjutnya? Oke, kita obrolin lebih lanjut. Yuk. Oke, lanjut. Untuk memudahkan identifikasi atau melihat cacat di bagian mana saja, kita kasih area epoksi tembak guide code. Apa itu guide code? Lapisan yang beda warna untuk memudahkan kita nanti setelah mengamplas melihat bagian mana saja yang tidak beres. Contoh ini epoksi warna krem, kita kasih tembak pakai cat sisa-sisa ini warna yang lebih gelap. Tujuannya setelah nanti diamplas akan muncul bagian yang terlihat tidak kena amplas, masih ada sisa hitam, sama dengan area tersebut ada masalah, entah masih ada lubang jarum atau mungkin bagian yang ada gejala muncul mulau lebih mudah terlihat. Amplas yang kita pakai grade 320, ini produk Finish One, amplas kering. Kita bisa pakai amplas ini ketika epoksinya memang mendukung untuk aplikasi model kering. Epoksi seperti apa yang bisa diamplas model kering? Biasanya epoksi yang hardenernya bening atau mungkin sering disebut epoksi PU. Nah, untuk epoksi yang kita pakai ini Siken 680 yang tidak pakai hardener alias epoksi 1K. Dia masih bisa diamplas pakai mode kering. Kenapa kita amplas pakai mode kering? Biar mempercepat pekerjaan. Kalau kita amplas pakai mode basah, setelah terlihat bagian yang berpenyakit, kita mesti ngelap dulu airnya, tunggu sampai kering betul, terlalu lama kita prosesnya. Kalau pakai mode kering, tinggal debu dilap, terlihat bagian mana yang kurang sehat, kurang bener, kita berikutnya bisa segera proses ke tahap selanjutnya. Karenanya ini alasan kita pakai amplas kering. Oke, setelah diamplas terlihat beberapa bagian yang tidak sehat macam yang ini. Nah, ada muncul garis pulau. Bukan karena dempulnya tidak lempeng, tapi karena cat lama begitu kena timpa thinner yang dicampur epoksi ini. Kebetulan ada thinner PU yang dipakai, akhirnya dia lumer dan terlihat muncul kayak gejala garis-garis pulau. Nah, macam kayak ini termasuk contoh bagian yang tidak sehat. Karenanya kita mesti bereskan dulu penyakit yang ada sebelum lanjut ke proses pengecetan. Kalau dipaksa, biasanya setelah kita ngecat muncul masalah, malah mumetnya double Besti. Oke, setelah kita cek-recek ternyata banyak bagian cat lama yang dia lebih ideal kalau dihabiskan karena sudah terlalu rapuh terkena timpa thinner yang kecampur epoksi sebelumnya. Sementara kita skip dulu ngobrol tentang kondisi panel, kita lanjut tentang pemilihan epoksi yang ideal untuk kasus permukaan panel seperti ini. Dari yang kami jalani, dari kegagalan yang kami jumpai dan akhirnya ketemu solusi untuk panel model begini dengan cat yang gampang banget lumer ketika kita timpa epoksi yang tentunya kecampur dengan thinner. Kita akan lebih prefer, kita akan lebih milih epoksi yang mungkin banyak dibilang epoksi NC ya. Intinya epoksi 2K yang hardenernya tidak bening alias hardenernya warna biasanya kecoklatan gitu. Nah, kali ini seperti yang teman-teman lihat ada dua macam epoksi. Satu epoksi yang di kaleng tadi ketulis PU, kemudian yang satu dia hanya ada keterangan epoxy filler gitu aja. Nah, yang epoxy filler ini produk dari Niken
dia punya hardener tidak bening. Hardenernya warna kecoklatan. Kita pilih produk yang ini. Kenapa? Dari yang kami jumpai di lapangan, hampir semua epoksi dengan hardener tidak bening, keringnya lebih lambat dibanding dengan epoksi yang PU, yang hardener bening. Terus kenapa epoksi yang keringnya lambat begini malah jadi solusi? Karena ketika panel kita timpa dengan epoksi yang tentunya tetap kecampur thinner, permukaan terluar dari panel akan ikut lumer akibat ada cairan yang nempel ke permukaannya. Nah, kalau pakai epoksi yang cepat kering, biasanya epoksi dengan hardener warna putih dia cepat kering, ini akan malah jadi masalah. Masalahnya apa? Ketika epoksi sudah nempel, cat yang lama dia lumer, kemudian cat yang lumer ini belum cukup kering, terus epoksi bagian terluar sudah terlalu cepat kering, malah bikin nanti muncul kerutan-kerutan akibat cat yang di bawahnya masih gerak akibat lumer tadi. Nah, bahkan kalau di kondisi yang lebih ekstrim, cobaan yang lebih berat, kita akan mendapatkan permukaan dari panel yang sudah kita epoksi, dia retak-retak kayak sawah kekurangan air. Nah, ini yang akan terjadi ketika ketemu panel dengan kondisi cat lama yang rapuh, mudah lumer ketika ketimpa thinner, terus dikasih epoksi yang cukup cepat kering. Karenanya kita pilih epoksi yang lebih lambat kering. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kita degreaser saja, cat lama dia terasa lembek, dan bahkan di beberapa bagian kayak akhirnya ikut nempel ke lap yang kita pakai untuk ngelap degreaser. Oke, singkat cerita, balik lagi ke panel yang kita kerjakan. Setelah tadi sebelumnya kita amplas, kita menjumpai permukaan cat banyak yang rapuh. Akhirnya kita amplas meluas, kemudian kita pelamir dempul untuk nutupi bagian yang rapuh tersebut. Dan seperti yang sebelum ini teman-teman lihat, kondisi panel lukanya jadi lebih melebar dari yang sebelumnya. Rezeki nomplok besti. Oke, nah untuk antisipasi ini tadi epoksi kita kasih thinner hanya sekitar 20%, 412 kira-kira. Nah, kemudian kita nembak di lapis awal tidak langsung tebel. Barusan teman-teman bisa lihat hasil tembakan epoksinya hanya kayak kering tipis gitu. Kemudian setelah kita tunggu jeda setidaknya 5 menit bahkan 10 menit akan lebih bagus, kita timpa lagi lapis yang kedua. Mode tembak tetap usahakan jangan terlalu basah. Tujuannya untuk bikin epoksi yang nempel tidak langsung tebel, dia masih ada nafas antar lapis ketika tembakan kita tidak langsung kenyang, masih ada rongga-rongga yang bisa jadi sarana bernafas dari lapisan yang kita jalani. Nah, setelah 2 lapis kita tunggu ada lebih panjang, jadi sampai 30 menitan sambil aktivitas yang lain, dan lanjut tembak lapis ketiga. Ketika lapis yang sebelumnya sudah dijalani dan tidak ada tanda-tanda keretakan asmara, sudah tidak ada tanda-tanda bonus migrain, bonus mumet, kita bisa tembak dengan mode normal alias agak basah dari lapis yang sebelumnya. Kenapa epoksi ini butuh tembakan yang basah, yang padat? Karena ketika epoksi tidak ditembak dengan cukup basah, nanti akan tetap menyisakan pori-pori meskipun sudah diamplas, dan waktu kita tembak cat, pori-pori tersebut keisi sama butiran
partikel cat malah bikin permukaan cat tidak mau tampil halus rata. Akhirnya kita mesti ngamplas dulu, ribet. Nah, lapis ketiga aman, dan berikutnya kita tembak langsung lapis keempat. Sudah cukup. Kalau memang dirasa ini tebelnya cukup, sudah bakal mampu mengcover. Tapi kalau memang dirasa masih kurang tebel, ya enggak apa-apa, dilanjut lagi. Ini hasil tembakan epoksi setelah 4 lapis. Nah, sedikit ngobrol tentang bagaimana nembak epoksi yang baik dari literatur yang kita jumpai, termasuk dari channelnya Kang Rif Jegan. Nah, nembak epoksi usahakan dari besar ke kecil. Jadi di lapis awal kita langsung nembak lebar sekalian. Nanti lapis kedua ujung tembakan kita taruh di dalam ujung tembakan lapis yang pertama. Begitu seterusnya. Jadi dari area yang lebar kita menuju yang lebih kecil. Tujuannya apa? Biar overspray tidak sampai tertutup dengan lapisan yang baru. Kalau overspray ketutup dengan lapisan yang baru, resiko nanti akan timbul pori-pori atau daya lekat epoksinya kurang bagus. Oke, ini hasil tembakan epoksi setelah ada nginep semalam. Jadi ini keesokan hari. Selanjutnya kita lihat tadi masih ada gejala kayak apa, yang mau keriput tapi tidak banget. Dan akhirnya kita tembak guide code, lanjut kita amplas grid 360. Ini hasil amplasan dengan grid 360 yang bagian terlihat kemarin misal ada baret terlalu dalam, kemudian kayak ada lubang kecil-kecil, ternyata sudah cukup hilang hanya dengan diamplas epoksinya. Jadi cacat di bawah epoksi berupa baret-baret amplas yang terlalu dalam sudah tidak perlu diplamir dempul. Hanya dengan kita ngamplas epoksi yang 4 lapis atau kemarin 5 lapis mungkin ya, itu sudah hilang, sudah ketutup dengan ketebalan epoksinya. Dan setelah kita amplas 360, lanjut kita amplas pakai grid 600. Kita fokus untuk ngilangin tanda-tanda guide code yang masih tersisa di permukaan epoksi. Kita amplas sampai benar-benar tuntas. Tujuannya untuk bikin permukaan panel sehalus mungkin sesuai dengan standar persiapan panel untuk ditimpa cat. Nah, ini hasil setelah kita amplas pakai grid 600. Kemudian di sekeliling panel kita amplas pakai grid 1000 apa 1500, saya lupa. Intinya area blending, area sawur kita amplas pakai ya kira-kira 1000 sampai 1500 grid amplasnya. Kalau ngomong fair, ini panel sebenarnya banyak cacat. Dan sebenarnya owner kendaraan tidak menuntut pengerjaan sedetil ini, tapi ya karena kita menjumpai ada sesuatu yang bisa dipakai untuk belajar bareng, akhirnya kita coba record, kita coba dokumentasikan. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita belajar bareng-bareng. Oke, ini hasil setelah dicat dan di pernis. Proses nembak cat dan pernisnya seperti apa ada di video lanjutan dari video ini pakai F75 GBST. Oke, sekian dulu, lanjut di video berikutnya ya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum.